semua hari ini? Semoga tetap semangat dan juga bisa menghadirkan rasa percaya diri. Selamat datang dan juga selamat bergabung di channel saya. Dan dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan mengajak kalian semuanya untuk bisa kembali menambah wawasan dalam tematik kita. Kita akan coba menggabungkan beberapa muatan dalam satu pembahasan kita dan kemudian kita akan coba mengintegralkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita akan coba mengintegralkan atau menggabungkan muatan IPS, PKN, dan juga muatan SBDP. Kemudian kita akan coba mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa ya kisah selanjutnya? Yuk kita masuk ke kelas kita. Baiklah anak-anak hebat semuanya, kita sudah masuk ke dalam kelas dan langsung saja kita akan memulai pembahasan kita. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, supaya aktivitas kita ini berjalan dengan lancar, kemudian kita bisa mendapatkan manfaat di dalamnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, mari kita langsung mulai saja. Pembahasan kita 3 muatan akan kita coba integralkan atau kita gabungkan sekaligus. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang pertama tentang muatan IPS. Kita akan coba membahas tentang geografis Indonesia dalam peta. Kemudian, untuk muatan PKN-nya, kita akan coba mengupas tentang nilai-nilai luhur di dalam Pancasila. Sedangkan untuk muatan yang terakhir yaitu tentang SBDP, kita akan coba membahas dan membincangkan tentang gambar dalam cover. Nah, selengkapnya kita akan coba mulai satu persatu. Baik anak-anak hebat, anak-anak juara, anak-anak yang sangat luar biasa. Pembahasan demi pembahasan yang akan kita lakukan kali ini bertujuan agar kita bisa lebih memahami tentang karakteristik geografis Indonesia, agar kita semakin memahami tentang kekayaan dan keunikan Indonesia. Kemudian akan kita coba kaitkan bagaimana cara kita menghargai negara kita dengan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Selain itu, kita akan mencoba mengekspresikan kemampuan kita dengan kesenian dan kemampuan yang kita miliki agar kita semakin bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang muatan IPS, tentang karakteristik geografis Indonesia di dalam peta. Yuk kita lihat gambar peta berikut ini. Peta itu sendiri adalah merupakan gambaran keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi. Nah, kalau kita lihat posisi Indonesia di dalam peta itu sangat strategis sekali ya teman-teman. Tepat berada di tengah-tengah antara garis lintang dan garis bujur. Sehingga iklim Indonesia sangat hangat karena mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Sehingga memungkinkan di Indonesia tumbuh berbagai flora dan fauna yang sangat banyak dan unik. Kemudian, peta itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan peta umum yang merupakan gambaran secara umum pada suatu daerah, yaitu berupa gambaran tentang alaminya, berupa gunung, kemudian lembah, dan juga daratannya. Sedangkan peta khusus atau disebut dengan peta tematik merupakan gambaran secara khusus pada suatu daerah yang lebih rinci lagi, di mana peta khusus itu akan memberikan informasi kepada kita tentang informasi-informasi yang lebih teliti, seperti misalnya tentang perkembangan populasi manusia pada suatu daerah tertentu atau jumlah penduduk. Baik teman-teman semuanya, setelah kita membahas tentang peta, kita juga pasti akan membahas tentang kenampakan alamnya dan juga kekeragaman dari flora faunanya. Kita lihat pulau-pulau di Indonesia yang sangat istimewa. Dimulai dari Pulau Sumatera, kita bisa melihat kekayaan dan keragaman flora faunanya serta kenampakan alamnya yang begitu memukau sekali. Dimulai dari penampakan alamnya yang merupakan pulau terbesar di Indonesia, Sumatera mengandung berbagai kekayaan yang istimewa sehingga melirik dunia. Salah satunya, di sana ada Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Asia. Dilanjutkan dengan keragaman flora faunanya dimulai dari bunga raksasanya berupa bunga Rafflesia, kemudian keanekaragaman dari faunanya berupa hewan-hewan khas di Sumatera seperti harimau Sumatera, gajah, dan orangutan. Teman-teman, kita lanjut ke Pulau Jawa.
Di mana di Pulau Jawa kita bisa melihat kenampakan alamnya berupa berbagai macam gunung api yang masih aktif. Sebut saja Gunung Merapi, Gunung Bromo, kemudian juga tentang pantainya yang sangat ciamik, sehingga bisa menjadi tempat dan rujukan wisata dunia. Kemudian keragaman flora faunanya pun juga bisa menjadi perhitungan kita loh, seperti kebun tehnya yang terhampar luas, kemudian juga ada kebun stroberi yang perlu dicoba. Mantap! Berikutnya kita menuju ke Kalimantan. Di Kalimantan kita bisa menemukan berbagai macam jenis sungai yang sangat panjang dan lebar. Salah satunya adalah Sungai Kapuas, yang merupakan sungai terpanjang dan terlebar di bagian Asia. Selain itu, di Kalimantan kita bisa menemukan hutan-hutan yang terhampar dan juga kekayaan flora faunanya yang berbagai macam kita temukan di Kalimantan. Hampir sama dengan Kalimantan, Sulawesi juga kita bisa menemukan berbagai macam flora fauna yang beraneka ragam. Salah satunya yang sangat terkenal, di Sulawesi kita bisa menemukan hutan pohon damar, di mana pohon damar itu sendiri merupakan bahan dasar untuk membuat porselen dan juga peralatan rumah tangga. Nah, yang satu ini nih patut menjadi perhatian kita, karena dua pulau ini merupakan pulau yang sangat istimewa bagi Indonesia. Sebut saja yaitu Bali dan juga Nusa Tenggara, di mana kenampakan alam yang ada di dua pulau ini itu menjadi perhatian dunia internasional. Sebut saja di sana ada kekayaan laut dan juga kekayaan bawah lautnya yang sangat terkenal. Kemudian di sana juga ada gunung-gunung yang menjadi pusat pariwisata. Ditambah lagi dengan kenampakan alamnya berupa flora dan fauna yang bermacam-macam, sehingga bisa menjadi karakteristik tersendiri untuk Pulau Nusa Tenggara dan juga Bali. Nah, yang terakhir adalah Kepulauan Maluku dan juga Papua. Kedua pulau ini merupakan pulau bagian timur yang ada di Indonesia. Tentunya ini juga memiliki kekayaan kenampakan alam dan flora fauna yang tidak kalah seru dan tidak kalah istimewa dengan pulau-pulau yang lainnya. Sebut saja kita ada di Maluku dengan berbagai macam pantai-pantainya yang sangat indah. Kemudian juga di Papua kenampakan alamnya yang berupa pegunungan. Kemudian juga ada kenampakan alamnya berupa flora fauna yang sangat istimewa dengan burung cendrawasihnya. Kemudian juga kekayaan alamnya dengan biji emasnya dan kekayaan alamnya yang lainnya. Teman-teman, kita tinggalkan ya untuk pembahasan tentang kenampakan alam dan juga geografis Indonesia. Kita beralih kepada nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin pada sila Pancasila. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman mulai dari budaya, kemudian sosial, dan juga suku bangsa. Ini harus kita jaga agar tidak berpecah belah. Dari sila pertama, kita diajarkan agar kita senantiasa menampilkan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kita dekat kepada Tuhan, kemudian kita menjadi pribadi yang jujur dan juga terpuji. Pada sila kedua, kita diajarkan agar kita selalu berempati dan kita peduli kepada orang-orang yang di sekitar kita, bisa dengan tolong-menolong dan juga bisa peduli kepada sesama di sekitar kita. Sila ketiga, kita diajarkan agar kita bisa membanggakan negara kita sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan produk-produk yang ada di dalam negeri, dan juga memanfaatkan kekayaan alam di negara kita dengan baik. Sedangkan di sila keempat, kita diajarkan agar kita selalu bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Yang terakhir, kita diajarkan agar kita selalu bisa melibatkan diri dalam dunia sosial, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa berbaur antara satu dengan yang lainnya, agar kita bisa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan berbicara tentang seni. Ini cocok sekali agar kita bisa terlatih dan juga bisa meningkatkan kemampuan diri kita di dalam dunia seni. Kita akan membahas tentang gambar cerita pada cover. Cover itu sendiri adalah merupakan bagian terluar dari buku. Di sini kita diharapkan agar kita bisa membuat gambar yang menarik dan unik pada sebuah cover. Kemudian kita akan gunakan cover tersebut
pada sebuah buku sehingga buku akan terlihat lebih menarik dan juga bisa menarik perhatian orang-orang yang akan membacanya. Baik teman-teman semuanya, dalam pembahasan membuat gambar untuk cover, tentu di sini kita harus ketahui bahwa kita harus memiliki kemampuan seni yang baik dalam hal membuat gambar. Tentu salah satu caranya kita bisa berlatih dan terus berlatih. Di sisi lain, kemampuan kita pun bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya penerbit buku, dan juga kita bisa membuat kreasi kita sendiri dalam membuat buku punya kita sendiri. Tapi yang harus kita ketahui dalam membuat cover buku ini, ada beberapa unsur-unsur yang harus kita pahami. Yang pertama, setelah kita bisa membuat gambar yang menarik, kita harus ketahui bahwa unsur-unsur dalam membuat cover itu adalah kita membuat judul yang menarik, kemudian di dalamnya juga terdapat kalimat penjelas judul yang baik, ditambah lagi, di dalam cover itu terdapat identitas penerbit dan juga identitas dari penulis buku itu sendiri. Ditambah lagi, supaya lebih jelas, kita akan berikan sinopsis seputar buku yang lebih lengkap agar orang-orang yang akan membacanya pun memahami tentang isi buku yang akan dibelinya. Teman-teman, demikianlah pembahasan integral muatan kali ini. Kita dapat simpulkan bahwasannya negara Indonesia yang kita cintai ini dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan keragaman alamnya. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bisa berperilaku sesuai dengan nilai agama dan juga nilai Pancasila, dengan cara kita bisa mengeksplorasi alam kita dengan baik dan bijak. Dan kita dianugerahi dengan kemampuan yang berbeda-beda, maka kita diharapkan untuk senantiasa bisa mengembangkan potensi diri dan menjadi seorang pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Baik teman-teman istimewa dan juga luar biasa, demikian pembahasan kita tentang tematik integral dari muatan IPS, PKN, dan juga SWDP. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga manfaat dari pembahasan kita tadi, dan kita diberikan kemudahan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kalian semuanya di channel ini dan di pembahasan ini. Nanti kita akan jumpa lagi dalam kesempatan yang lain dengan video dan juga materi yang berbeda. Goodbye!